Firman Tuhan hari ke-333 28 November tahun 2024, Efesus pasal 4 ayat 20, perikop hidup baru di dalam Kristus. Selamat, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia, berjalan damai dan tertib. Dan selamat kepada yang telah berhasil memenangkan pilkada tersebut. Dan kepada yang belum berhasil, semoga legowo menerima kenyataan. Semoga di hari-hari atau di tahun-tahun yang akan datang masih bisa diulangi dan tetap berusaha dan tetap semangat. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-333 tanggal 28 November tahun 2024 diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal yang keempat ayat 20 dengan perikop kehidupan yang baru di dalam Kristus sebagai ayat inti atau nasnya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bacaan pagi diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 13. Petunjuk Paulus, hiduplah rukun dan saling mengasihi. Bacaan malam diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai dengan 12. Diselamatkan karena beriman pada Allah. Sebagaimana biasa, kita tetap memakai pedoman kita pada bulan November yang dengan topik adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yesus tetap meminta syarat untuk menjadi muridnya adalah kalau kita saling mengasihi. Kenapa dikatakan harus saling mengasihi? Dan apa sebenarnya filosofi daripada kasih? Filosofi hakiki mengenai kasih bisa kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Jadi karakter dan sifat atau tabiat daripada Allah adalah kasih. Itulah sebabnya manusia harus saling mengasihi sesuai dengan kasih Kristus atau kasih Allah. Dan lebih diungkapkan lagi bahwa kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Apa sebabnya kasih bisa menutupi banyak dosa?
Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi terutama kasihanilah sungguh-sungguh seorang dengan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Jadi, mengapa kasih itu menutupi banyak dosa? Itu bisa kita lihat ya, dari contoh-contoh yang ada. Artinya, misalnya ada seseorang yang sudah bermusuhan dengan orang lain, dan dalam situasi saat dia marah, mereka sangat saling membenci. Tapi berjalannya waktu, pada suatu saat ada salah seorang yang memiliki kasih. Akhirnya dia menemui orang itu dan berdamai hanya karena memiliki kasih. Itulah dikatakan bahwa kasih bisa menutupi dosa. Dan kasih tersebut dalam hal parameternya itu bisa dikatakan ya, lebih besar daripada iman dan pengharapan. Iman percaya kita ada di dunia, pengharapan juga ada di dunia. Tetapi kasih itu ada di dunia dan juga ada di surga. Artinya kekal, saling mengasihi tetap berlaku di dunia dan di surga. Bedanya kasih dunia dan di surga, kalau di dunia kasih tersebut masih bisa dihubungkan dengan kasih hubungan darah, kasih dengan bersaudara, kasih eros atau percintaan. Tapi kalau sudah di surga, kasih itu adalah kasih agape, kasih yang tidak perlu menuntut balas atau penghargaan. Dia menjalankan kasih dengan tulus dan ikhlas. Seperti kita setelah berada di Yerusalem yang baru atau di surga, dengan pemimpin satu-satunya adalah Allah, maka di sana kita berada tanpa harus membeli gandum, tanpa harus membeli makanan-makanan yang enak atau buah. Semua diberikan dengan cuma-cuma dan gratis. Itulah yang dikatakan kasih agape. Nah, jadi hal ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki 3 hal yang tetap, yaitu pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Tetapi kasihlah yang lebih besar dari semuanya hal tersebut. Sekarang mari kita buktikan kalau kasih itu lebih besar dari semuanya. Kalau kita melihat dalam Korintus 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dengan yang 3 ya. Dikatakan bahwa meskipun saya dapat bicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat pun saya kuasai, tetapi kalau saya tidak mengasihi orang lain, saya hanya bunyi nyaring, tidak ada arti. Jadi percuma saya memiliki
mengetahui banyak bahasa, bahkan bisa bahasa roh ya. Tapi kalau saya tidak memiliki kasih, itu tidak ada artinya. Nah, kemudian yang kedua katanya, meskipun saya pandai ya mengabarkan berita dari Allah atau firman dan menggebu-gebu dan bisa menyampaikan kepada semua orang dengan semangat ya, dan juga punya pengertian yang dalam ya, tentang firman Tuhan dan iman teguh ya kepada Allah, dan dapat memindahkan gunung malah ya, dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa. Jadi tidak ada artinya itu kalau saya tidak memiliki kasih. Walaupun saya bisa memberitakan firman, berbicara, berkhotbah, tapi kalau saya tidak memiliki kasih, itu semua adalah omong kosong. Tidak ada artinya. Dan kemudian, meskipun ya semua yang saya miliki, harta saya berikan kepada orang miskin, bahkan saya pun rela dibakar ya untuk demi pengorbanan, tapi dikatakan saya tidak memiliki kasih, itu juga sia-sia, tidak ada artinya. Itulah sebabnya maka kasih itu lebih besar dari semuanya, baik iman maupun pengharapan. Karena kasih itu adalah Allah. Maka wajib hukumnya kita saling mengasihi. Dan bagaimana sebenarnya konten daripada kasih? Kalau kita mengatakan bahwa ini adalah merupakan yang terbesar, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Orang yang mengasihi orang lain dengan sabar dan baik hati. Inilah intinya. Mengasihi orang lain dengan sabar dan baik hati. Dan tidak meluap dengan kecemburuan. Karena rasa cemburu itu bisa mengakibatkan saling curiga dan bahkan bisa membuat sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan bisa saling membunuh ya, meluap karena cemburu. Nah, kemudian tidak membual, tidak suka berbohong, tidak sombong, tidak angkuh, tidak kasar, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya. Tidak memaksa orang lain ya. Kemudian tidak cepat tersinggung ya. Dia masih bisa menahan diri. Tidak dendam ya. Karena orang dendam itu sama dengan katanya pembunuh. Tidak senang kejahatan. Jadi yang namanya berbau-bau kejahatan dia menghindar, tidak menyukai. Nah, kemudian dia senang dengan hal-hal yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan, dan tahan menghadapi segala sesuatu tantangan, tabah, dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Jadi setiap orang mempunyai talenta dan ada yang terbaik dari dia. Itu kita harus percaya. Jadi menghargai orang lain dengan talenta masing-masing. Tidak pernah hilang harapan, ya. Artinya putus asa, ambil jalan pintas, ya. Dia selalu punya harapan yang lebih baik dan sabar
menunggu segala sesuatu. Inilah pernyataan Paulus yang tulus dan jujur. Ya, Paulus mengatakan, pada waktu saya masih kecil, saya berbuat seperti anak kecil dan berperan sebagai anak kecil. Anak kecil adalah tulus, ya, dan penurut dan apa adanya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau seseorang tidak seperti anak kecil menerima Tuhan, maka tidak akan berhasil. Jadi kalau menerima Tuhan harus seperti anak kecil, polos, ya, tulus, dan tidak neko-neko. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, ya. Nah, kemudian Paulus mengatakan sekarang sudah dewasa, ya. Kelakuan seperti anak-anak itu sudah tidak lagi, harus dibuang. Tapi apakah masih ada orang sudah dewasa dan berkelakuan anak kecil? Atau ada orang sudah dewasa tapi tetap dia makanan anak kecil atau susu? Tidak bisa makanan keras. Bagi orang yang sudah dewasa harus sudah matang dengan iman yang kuat dan teguh, percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini, apa yang kita lihat adalah, ya, seolah buram, ya. Dalam cermin kita lihat semuanya belum jelas penglihatan kita saat ini. Apa yang akan terjadi? Seolah semua hanya semalam bayangan, ya. Bayangan. Tetapi, ya, nanti kita akan melihat langsung dengan jelas. Jadi kalau kita masih tetap dalam terang, ya, makanya dikatakan juga kemarin bahwa kedatangan Tuhan kita harus tetap bersedia dalam terang. Dalam terang artinya mengikut Yesus, bukan dalam kegelapan. Nah, di sini pun artinya sekarang, ya, kita masih melihat buram, ya, belum nampak. Tapi pada suatu saatnya semua akan jelas dan terang benderang. Nah, sekarang saya belum tahu segalanya, tetapi nanti saya akan tahu segalanya, sama seperti Allah tahu segalanya mengenai saya. Jadi Paulus di sini sudah mempertaruhkan dirinya bahwa nanti akan tahu segalanya, sama seperti Allah sudah tahu segalanya tentang diri saya. Jadi dia sudah menjamin kalau dirinya sudah pengikut Tuhan dan Tuhan akan tahu apa yang diperbuat. Dan ini dibuktikan dalam kepribadian daripada Paulus yang mengatakan bahwa habis gelap terbitlah terang. Dulu dia sebagai penganiaya orang Kristen, penganiaya pengikut-pengikut Tuhan Yesus, tapi sekarang dia malah memberitakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Jadi semua, kalau kita lihat pun seolah-olah gelap, seolah-olah tidak jelas, tapi pada suatu waktu semua ada waktunya menjadi jelas dan terang benderang. Dan lebih ekstrem dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ya, Tuhan telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini mengingatkan kita untuk bersabar dengan kondisi kita pada saat ini. Jadi
apapun kondisi kita pada saat ini, ya, Tuhan mengatakan indah pada waktunya. Kalau ini yang berada di dalam alam bawah sadar kita indah pada waktunya, maka jantung kita bekerja 24 jam, hati kita bekerja 24 jam, paru-paru semua, onderdil tubuh kita bekerja 24 jam di alam bawah sadar. Dia akan memikirkan indah pada waktunya. Dan ini pasti terjadi. Tuhan mengatakan waktunya pasti terjadi, tidak pernah akan ditunda. Walaupun kita merasa saat ini kapan waktunya, tapi itu tidak pernah ditunda oleh Tuhan. Tapi kalau waktu kita sudah dekat, setiap saat kita bisa berakhir. Saya 2 jam lagi bisa saja selesai, 3 jam lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, dekat waktunya. Maka untuk itu kita harus tetap siap dalam terang. Dalam terang artinya mengikut Yesus, datang kepadanya dan percaya kepadanya. Itu kuntinya supaya kita siap sedia dalam situasi apapun pada saat Tuhan menjemput kita. Kita berada dalam terang. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya, yaitu diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 20. Kehidupan baru dalam Kristus. Jadi ini sebenarnya sudah kita jelaskan, kehidupan baru dalam Yesus Kristus artinya hidup lama, ya, menghilangkan segala kegelapan-kegelapan yang menutupi diri kita, ya, sudah bisa berubah dengan perubahan budi kita, ya. Nah, kemudian Paulus mengatakan, ya, demi nama Tuhan, katanya, janganlah lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan memikirkan yang tidak atau di luar daripada kehendak Tuhan. Nah, jadi pikiran-pikiran mereka itu, ya, yang sudah menyimpang dari kehendak Tuhan, itu sudah gelap. Pemikiran mereka sudah gelap. Tidak mengenal kehidupan yang diberi oleh Allah. Kemudian tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah. Karena kenapa? Keras kepala. Jadi apapun yang disampaikan, mereka tidak menerima. Mereka tidak punya perasaan malu lagi. Ya, mereka mengikuti segala hawa nafsu, hidup cabul sesuka hati. Jadi sudah tidak mengindahkan lagi norma-norma kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Allah, yang selalu harus setia, tapi sudah berbuat semaunya yang tidak menyenangkan hati Allah. Nah, dan ayat 20 dikatakan, tetapi Kristus Yesus yang kalian kenal bukan demikian. Kalian sudah mendengar tentang Dia, dan sebagai pengikut-pengikutnya, kalian sudah diajar juga tentang sifat-sifat Allah yang ada padanya. Apa tuh sifat-sifat Allah yang ada padanya? Tadi kita sudah melihat bahwa karakter dan sifat Allah adalah kasih. Selalu mengasihi. Ya, kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya semua orang, ya, yang percaya kepadanya beroleh hidup
yang kekal dan tidak binasa. Kemudian sebab itu ya, tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Jadi ada keinginan-keinginan yang menyesatkan, harus dihindari. Dan hendaklah hati dan pikiran kita diperbaharui seluruhnya. Jadi diperbaharui artinya kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tapi sudah menuju kepada terang. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang. Kemudian hendaklah kalian hidup sebagai manusia yang baru, yang diciptakan menurut pola Allah dan tabiat Allah. Apa itu pola Allah dan menurut tabiat Allah atau kebiasaan Allah? Adalah ada 3, yaitu benar, lurus, dan suci. Itulah kalau sudah hidup baru di dalam Kristus. Kita harus berusaha menjadi hidup benar, lurus, dan suci, tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang tadi menyimpang dari tujuan Allah sendiri. Dan mereka dikatakan adalah berbuat cabul, hawa nafsu, dan dia serupa dengan keinginan dunia, tidak mengadakan pembaharuan budi yang sempurna seperti sifat Allah, benar, lurus, dan suci. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13. Petunjuk dari Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonik, hidup rukun dan saling mengasihi. Jadi tetap pada topik adalah hidup rukun dan saling mengasihi. Topik kita pun mengasihi dengan kasih Kristus. Paulus menyatakan, kami minta dengan sangat supaya kalian menghargai orang-orang yang bekerja di tengah-tengahmu dengan mereka yang sudah dipilih oleh Allah. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan bekerja di tengah-tengah kita untuk memberitakan firman Tuhan, itu harus dihormati dan dihargai dalam pemberitaan firman Tuhan. Kemudian dikatakan, perlakukanlah mereka dengan sehormat-hormatnya dan cinta kasih, karena mengingat apa yang mereka lakukan, hiduplah dengan rukun. Inilah pesan moral daripada Paulus dalam perikop ini, petunjuk terakhir, mengatakan bahwa hiduplah rukun, damai, dan saling mengasihi. Itulah imbauan daripada Paulus ke jemaat yang ada di Tesalonik untuk tetap hidup rukun dan damai dan saling mengasihi. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ya, ayat 11 sampai dengan 12. Diselamatkan karena beriman. Kemarin kita sudah mendapatkan siapa-siapa yang diselamatkan karena iman. Pertama adalah Habil. Dia diselamatkan karena iman. Persembahannya yang tulus dipersiapkan dengan baik, diterima oleh Tuhan.
Dan Kain, persembahannya ditolak oleh Tuhan. Akhirnya Kain marah dan tidak suka kepada Habil. Dan kita lihat sejarahnya bahwa Habil dibunuh oleh Kain. Sangat tragis ya. Hanya karena persembahan. Dan itulah maka katanya, Habil diselamatkan karena iman, percaya, dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Kemudian yang kedua ya, adalah Henok. Henok juga diselamatkan karena iman dia yang kuat kepada Tuhan. Bahkan dia diangkat ke surga oleh Tuhan Allah karena ada pernyataan dia. Tanpa beriman, kalau kita tidak beriman, tidak akan bisa menyenangkan hati Allah. Jadi jangan coba-coba ya, tidak beriman dan tidak akan bisa menyenangkan hati Allah. Hanya orang yang beriman, kata Henok, yang bisa menyenangkan hati Allah. Sehingga dia tahu apa rencana Tuhan dan apa yang akan dia perbuat. Itulah yang disampaikan oleh Henok ya, bahwa diselamatkan karena iman. Nah kemudian kita lihat juga Nabi Nuh ya. Nabi Nuh sangat dipercaya oleh Tuhan kalau dia bisa dipercaya. Begitu Tuhan memerintahkan kepada Nuh buat perahu kapal, Nuh tidak menanyakan buat apa dan tidak bertanya di gunung kok bikin perahu. Tetapi kalau sudah perintah Tuhan, dia jalankan. Karena setiap ada perintah dari Tuhan, Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 136 ya, apapun yang dikatakan oleh Tuhan itu akhirnya kasihnya kekal dan abadi. Ini pun memerintahkan Nuh untuk membuat kapal atau bahtera karena kasihnya kekal dan abadi ya. Dan kalau kita lihat dalam cerita tersebut, manusia sudah berlaku tidak lagi baik ya. Sudah manusia ilahi, mungkin ada dari ilahi yang malaikat-malaikat itu berbuat seenaknya di dunia. Kalau ada cewek-cewek cantik, siapapun itu, dia pokoknya diambil. Apakah itu saudara kandung, apakah kakak beradik, pokoknya begitu cantik, ya diambil sama dia. Tuhan sudah melihat gelagat ini kacau, tidak bisa lagi. Satu-satunya jalan untuk membunuh semua manusia itu yang ada, karena tidak mungkin dibunuh satu-satu, datangkan air bah. Inilah makanya Nuh diperintahkan oleh Tuhan buat kapal di atas gunung. Nuh tidak mengatakan buat apa dan tidak mengatakan bagaimana caranya dan di mana kok ini di gunung apa, kok bikin kapal di atas gunung tidak ada air. Dia tidak tahu kalau air bah mau datang ya. Tapi Nuh membuatnya dengan baik, dikerjakan. Orang lain mengatakan, wah orang bodoh, kau bikin kapal di gunung, apa-apaan ini katanya. Tapi gunung tidak peduli. Inilah diselamatkan karena iman, percaya. Diperintahkan Tuhan, langsung jalankan. Tidak ada lagi alasan lain. Dia diselamatkan karena iman. Nah kemudian yang keempat ya, bahwa Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tempat yang tidak diberitahukan. Apakah Abraham menolak? Oh tidak. Dia berangkat, pergi, tidak tahu kemana tujuannya ya. Tapi dengan pikiran itu, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan karena iman. Dia setiap perintah Tuhan itu dia percaya karena kasihnya kekal dan abadi. Jadi selalu setiap ada perintah Tuhan, apapun dikerjakan oleh Tuhan, itu adalah demi kasihnya kekal dan abadi. Bukan ada hal lain. Selalu mengatakan kasihnya kekal dan abadi.
Nah, di sini Abraham mau menjalankan tugas. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini ya. Karena beriman maka Abraham bisa ya mendapat keturunan dari Sarah. Kita tahu Abraham sudah berumur 90 tahun dan Sarah berumur 60 tahun. Dan Sarah ya divonis mandul, tidak akan bisa punya anak. Maka pada waktu Sarah bersama dengan pembantunya Hajar ya, untuk bisa mendapat keturunan, dibilanglah silakan ambil Hajar, katanya kepada Abraham, supaya dapat keturunan. Maka kawin Abraham dengan Hajar, lahirlah Ismail ya. Nah, begitu lahir Ismail ya, mulai Sarah sedikit cemburu karena dia tidak punya anak kandung sendiri, apalagi perlakuan daripada Hajar ya. Begitu dia sudah mendapatkan anak, dia mungkin sudah merasa ya yang paling terhormat dia, tidak lagi kadang-kadang menghargai mungkin Sarah. Pada waktu saat dia sebagai pembantu, dia sangat hormat. Tapi begitu dia menjadi istri Abraham yang kedua dan sudah punya anak, ini mulai bertingkah. Sarah mulai berpikir sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya abdi dilecehkan dan tidak punya anak. Bagaimana mengatasi? Tuhan mengasihi Sarah dan dikatakan akan lahir anakmu. Nah, inilah dikatakan karena beriman ya, Abraham bisa mendapatkan keturunan dari Sarah sekalipun Abraham sudah terlalu tua dan Sarah sendiri mandul. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin ada anak keluar daripada Sarah karena dia mandul. Tapi itulah kebesaran Tuhan. Karena iman mereka yang tetap setia dan percaya pada Tuhan, Tuhan melihat dari surga ya. Nah, Abraham ya, bahwa Allah akan menepati janjinya. Jadi dikatakan kepada Abraham ya, Allah akan menepati janjinya. Meskipun ya, Abraham pada masa itu seperti orang yang sudah mati tubuhnya. Mati tubuhnya artinya sudah tua ya, sudah tidak bergairah lagi ya. Nah, namun ia memperoleh banyak keturunan ya, yang banyaknya katanya tidak terhitung ya, seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Tuhan tahu apa yang akan diperbuat dari semua yang dibuat pada manusia ya. Tetapi dasarnya adalah kasihnya kekal dan abadi. Jadi semua yang dibuat oleh Allah selalu mengacu kepada kasihnya kekal dan abadi. Dia memberikan terbaik bagi Abraham dan Sarah karena iman daripada Abraham dan Sarah tetap kuat dan teguh kepada Tuhan. Walaupun mereka sudah zaman, tapi pada akhirnya keturunannya seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di laut di pantai ya. Di pasir di pantai. Coba kita bayangkan bagaimana pasir di pantai dan bintang di langit. Bagaimana menghitungnya? Tidak terhitung. Itulah kita lihat ya,
bahwa Abraham dan Sarah tetap yakin pada Tuhan, sehingga walaupun mereka tidak mungkin lagi untuk mempunyai keturunan, tetapi bagi Tuhan semuanya bisa terjadi. Itulah dikatakan kasih-Nya kekal dan abadi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, di mana pada yang tadi di awal adalah di Efesus ya, pasal 4 ayat 20, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Artinya kita tetap siap sedia pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, berada di dalam terang. Nah, kemudian dalam Tesalonik digambarkan bahwa kita ya selalu saling mengasihi, dan pesan daripada Paulus selalu hidup rukun dan damai, saling mengasihi. Nah, kemudian terakhir dalam Tesalonik, kita dibenarkan karena iman, diselamatkan karena beriman. Abraham dan Sarah, dia diberkati Tuhan karena iman percaya, sehingga keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai, tidak terhitung. Semua itu yang dikerjakan Tuhan, apapun yang dikatakan Tuhan, selalu mengacu kepada kasih-Nya kekal dan abadi. Amin. Tuhan memberkati.